Teknologi Manajemen RA3 30 dan tugas pas antar teknologi. Materi yang pertama adalah pengantar teknologi. Artian teknologi informasi atau yang disebut dengan TI adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan berbagai macam teknologi yang memungkinkan manusia untuk melihat, menyimpan, mengolah, mengambil, mengirim, dan menerima. TI memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama jadi informasi yang bermanfaat. Contoh peralatan TI antara layar, laptop, internet, dan smartphone. Ada juga sejarah teknologi informasi. Itu ada teknologi informasi dimulai dari perkembangan mesin hitung dan perangkat mekanis pada abad ke-19 seperti kalkulator mekanik dan kartu punch. Nah, selanjutnya adalah zaman komputer. Pada tahun 1940-an, komputer elektronik modern mulai dikembangkan, membawa revolusi dalam pemrosesan data dan kemampuan komputasi. Selanjutnya ada internet dan era modern. Pada tahun 1960-an, ARPANET, dahulu internet, lahir. Era digital dimulai dengan perkembangan komputer pribadi dan internet yang merata pada tahun 1990. Ada juga keuntungan dan manfaat teknologi. Dan manfaat teknologi sangat luas dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa keuntungan dan manfaat teknologi. Pertama ada automasi dan efisiensi. Teknologi informasi dan automasi berbagai tugas dan proses. Meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. Pada teknologi informasi memberi berbagai informasi dan pengetahuan buat pembelajaran dan penelitian. Yang terakhir ada komunikasi global. Teknologi informasi menghubungkan orang dari berbagai belahan dunia. Memungkinkan komunikasi. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu sejarah perkembangan. Yaitu komputer tabung memiliki ukuran besar dan ada generasi komputer yang kedua, yaitu yang pertama ada transistor. Transistor digunakan sebagai pengganti tabung vakum. Mereka jauh lebih kecil, lebih andal, dan menghasilkan komputer yang lebih cepat dan lebih efisiensi. Yang kedua ada kartu ponsel.
Kartu ponsel digunakan untuk memasukkan instruksi ke komputer, membuat pemrograman lebih mudah, dan memfasilitasi pengembangan bahasa pemrograman baru. Yang ketiga ada komputer arsitektur pipa. Komputer besar dan mahal yang digunakan oleh perusahaan dan pemerintah menawarkan kecepatan pemrosesan yang luar biasa dan kapasitas penyimpanan yang besar. Lanjut, yang berikutnya ada konsep program dan sistem software. Tujuan konsep program dan sistem perangkat lunak yaitu konsep program dan sistem perangkat lunak bertujuan untuk memahami struktur, fungsi, dan perilaku perangkat lunak serta memastikan bahwa program yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan pengguna untuk efisiensi dan kualitas yang tinggi. Selanjutnya, mengenal proses kata sampai dengan paralel publishing. Di sini ada alat kerja dan fitur Word yang mempermudah pengolahan data, yaitu ada fitur, ada kolaborasi spelling dan grammar check. Selanjutnya ada tools penyuting PDF. Yang selanjutnya juga ada word art dan insert media. Penghitung resiko dalam paralel publishing, yaitu ada keamanan sistem,
rendahnya biaya produksi, dan keuntungan lingkungan. Apresiasi grafik, hypermedia, dan multimedia dalam presentasi. Penerapan grafik, hypermedia, dan multimedia dalam presentasi grafik. Gunakan grafik untuk menyajikan data statistik atau menyederhanakan konsep kompleks dengan gambar. Hypermedia berikan pengalaman interaktif kepada audiens dengan menggunakan hypermedia untuk menavigasi presentasi, dan yang terakhir ada multimedia. Gabungkan teks, gambar, suara, dan video untuk menyampaikan informasi secara lebih menarik dan komprehensif. Selanjutnya ada manfaat database dan mengimplikasikannya. Pengertian database. Database adalah kumpulan data terstruktur yang disimpan secara sistematis. Ini mencakup entitas, atribut, dan relasi antara entitas. Database memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengolah, dan mengambil informasi dengan mudah dan cepat, meningkatkan efisiensi dan akurat bisnis. Manfaat penggunaan database yaitu ada penyimpanan yang efisien. Data memungkinkan menyimpan data dalam format yang terstruktur, mengoptimalkan ruang penyimpanan, dan penghemat biaya. Yang selanjutnya ada pemeliharaan data. Database menyediakan fitur untuk memastikan integritas dan keamanan data, termasuk pemulihan data dan cadangan rutin. Yang selanjutnya ada akses mudah. Database dapat memberikan akses cepat dan mudah ke informasi yang diperlukan, memungkinkan pengguna untuk mengambil data dengan cepat dan akurat. Yang selanjutnya ada pengantar jaringan komputer dan telekomunikasi. Basic of Computer Networking, yaitu ada 3, ada Local Area Network atau yang kita sebut dengan LAN, memahami konsep LAN dan bagaimana menghubungkan komputer dalam area terbatas, memfasilitasi komunikasi dan berbagai sumber daya. Yang selanjutnya ada Wide Area Network atau yang kita sebut dengan WAN. Pelajari tentang WAN dan kemampuannya untuk menghubungkan jaringan melalui jarak geografis yang luas, memungkinkan komunikasi global. Dan yang terakhir ada Network Protocol. Jelajahi protokol penting yang mengatur cara data dikirim dan diterima melalui jaringan, memastikan komunikasi yang andal. Pengenalan Internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan komputer dan perangkat-perangkat digital di seluruh dunia. Ini memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi yang lebih cepat dan efisien. Yang selanjutnya ada perkembangan teknologi internet, kecepatan transmisi data. Teknologi internet terus berkembang dengan peningkatan kecepatan transmisi data yang dapat memungkinkan streaming video, konferensi video, dan pertukaran file yang lebih cepat. Selanjutnya ada perangkat terhubung. Smartphone, tablet, dan perangkat Internet of Things atau yang kita sebut LoT memungkinkan konektivitas internet di mana-mana, memudahkan akses informasi dan komunikasi. Yang terakhir ada komputasi awan. Perkembangan komputasi awan memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data secara online, meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi. Yang selanjutnya ada memahami infrastruktur data dan informasi.
Infrastruktur data dan informasi adalah fondasi penting dalam membangun ekosistem digital yang efisien dan terhubung. Teknologi, sistem, dan proses yang saling terkait ini memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan distribusi data dan informasi secara efektif. Dan di sini juga ada definisi konsep dasar infrastruktur data, yang di dalamnya ada basis data, konektivitas, dan server dan penyimpanan. Dan ada juga komponen utama dari infrastruktur data, yaitu ada perangkat keras, perangkat lunak, sumber data, dan proses dan alur kerja. Nah, selanjutnya ada peran infrastruktur data dalam organisasi. Infrastruktur data memegang peranan penting dalam organisasi modern. Ia bertindak sebagai tulang punggung dan berhubungan berbagai sistem, aplikasi, dan sumber data untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan efisien. Dengan infrastruktur data yang andal, organisasi dapat memanfaatkan data sebagai aset strategis, menganalisisnya secara mendalam, dan mengubah menjadi wawasan yang berharga untuk memperkuat posisi kompetitif di pasar. Di sini juga ada manfaat infrastruktur data yang efektif. Di dalamnya ada meningkatkan efisien, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan inovasi dan pengembangan produk. Selanjutnya ada tantangan dalam membangun infrastruktur data. Kompleksitas, keamanan dan privasi, sumber daya tak terbatas, dan perubahan teknologi. Yang selanjutnya ada teknologi pendukung infrastruktur data, database dan sistem penyimpanan. Selanjutnya ada jaringan konektivitas, dan selanjutnya ada analitik dan visualisasi data. Yang terakhir ada prinsip-prinsip desain infrastruktur data. Yang pertama ada scalable dan tahan lama. Yang kedua ada keamanan dan privacy. Yang ketiga ada interoperabilitas. Dan yang terakhir ada efisiensi biaya. Nah, selanjutnya ada materi e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis mencakup semua aspek penggunaan teknologi informasi untuk mendukung dan mengolah operasi bisnis seperti UMKM. E-commerce adalah subset dari e-bisnis yang lebih fokus pada transaksi komersial yang terjadi secara elektronik. Ini mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui internet, seperti misalnya Shopee, Tokopedia, Lazada, dan yang lain-lain. Yang terakhir ada perancangan sistem. Perancangan sistem adalah proses merancang dan menentukan spesifikasi dari suatu sistem yang akan dibangun atau diubah. Secara tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan tertentu. Proses ini mencakup berbagai langkah yang diperlukan untuk memahami pengembangan dan mendokumentasikan kebutuhan serta solusi yang akan diimplementasikan dalam sistem. Sekian presentasi saya dalam rapat kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.